yang mana karena bai'ah ini ada dua, Baitul Aqabah yang terjadi pada tahun 12 kenabian. Itu Baitul Aqabah yang pertama terjadi di Mina. Kemudian Bai'atul Aqabah yang kedua pada tahun ke-13 kenabian sebelum Rasulullah hijrah tentunya ya, sebelum 13 Zulhijjah yang kemarin. Itu Baitul Aqabah. Itu berislamnya orang-orang Madinah di hadapan Rasulullah SAW waktu mereka berhaji. Nah, sampai sekarang ada masjidnya, ada tempatnya. Jadi tempatnya tak hilang. Adapun yang di Hudaybiyah ini Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Setelah Rasulullah menetap di Madinah, berhijrah dari Mekah ke Madinah, 6 tahun berada di Madinah, beliau terjadi mengadakan atau terjadi Bai'atul Ridwan yang akan kita kunjungi, yang akan kita ziarahi. Dan menurut para ulama bahwasanya orang-orang yang dijamin masuk surga itu diantaranya adalah mereka yang hadir dalam Bai'atul Ridwan. Itu kurang lebih ada berapa 1.500 orang kurang lebih, yang mana di situ semua mereka berbai'ah kecuali satu orang menang munafik, yaitu Jad bin Qais. Selainnya mereka berbai'ah dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu di Madinah itu ada Museum Muhammadur Rasulullah. Di situ ditampilkan hadis-hadis tentang Al-Mubashshiruna bil Jannah, orang-orang yang diberi kabar gembira jaminan masuk surga. Yaitu selain yang 10 sahabat, kemudian para istri-istri Rasulullah, kemudian Bilal bin Rabah dan lainnya, yaitu Ahlu Uhud, orang yang hadir dalam peperangan Uhud, kemudian Ahlu Badar tentunya yang kemarin kita ceritakan. Kata Rasulullah untuk Ahlu Badar, if'alu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Jadi kata Rasulullah kepada Ahlu Badar, kamu itu berbuat apa yang kamu mau, apa saja yang kamu perbuat itu, kamu itu sudah diampuni oleh Allah. Nah, ini Ahlu Badar, makanya Ibnu Abi Balta'ah yang mengirim surat kemarin diampuni oleh Rasulullah. Padahal itu sesuatu pekerjaan yang sangat berbahaya, sangat besar, sampai-sampai Sayyidina Umar ingin memenggal kepala Ibnu Abi Balta'ah yang hadir dalam perang Badar. Tapi karena dia Ahlu Badar, maka diampuni oleh Rasulullah. Makanya ada salawat yang kita tawasul dengan Ahlu Badar ya. Ya Ahlul Badri ya Allah. Itu Ahlu Badar. Dan Ahlu Badar orang yang dijamin masuk surga. Ahli Uhud, kemudian Ahlu Bai'atul Ridwan, yaitu orang-orang yang hadir dalam Bai'atul Ridwan. Kemudian banyak lagi kejadian-kejadian yang mana dalam Bai'atul Ridwan ini Allah menurunkan ayat Asbabun Nuzul. Ini ayat yaitu dalam surah Fatah, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh telah meridai oleh Allah daripada orang-orang yang beriman tatkala mereka itu berbaiat sumpah setia kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon. Di bawah pohon, pohonnya itu dulu sampai zaman Sayyidina Umar ada pohonnya. Tapi sampai sekarang sudah zaman Sayyidina Umar ditebang itu pohon. Nah, masalah pohon ini ada pohon sahabat ya, yang ada di mana di Yordan ya, yang konon katanya itulah pohon yang waktu Rasulullah mau ke Syam, beliau bernaung atau berada di bawah pohon tersebut. Sampai sekarang ada pohonnya, berarti sudah ribuan tahun lebih ya, 14 abad itu umur pohon tersebut. Kembali kita ke Hudaybiyah. Jadi kenapa kita ke Hudaybiyah ini tidak ke Tan'im? Nah, ini kenapa? Kalau ke Tan'im bukan ya, cuma ke Tan'im itu sejarahnya ya Masjid Aisyah. Aisyah manakala setelah Rasulullah Hajatul Wada, haji perpisahan tahun ke-8 Hijriah ke-10 Hijriah itu, Rasulullah mau balik ke Madinah, mau pulang, dan Rasulullah bawa Zamzam, bawa air Zamzam ke Madinah. Makanya kita
ke Indonesia kemana-mana setelah datang dari Mekah ini sunat membawa air zam-zam. Nah, untuk di Datul sudah disediakan, terima nanti di Banjar, yaitu 5 liter per orang ya. Kemudian Bapak Ibu ini kemarin ini Jabal Zur ya. Nah, ini kelihatan Jabal Zur paling depan kita ini. Jabal Zur paling atasnya, disitulah goa, namanya goa Zur yang Rasulullah bersembunyi di mana Sayyidina Abu Bakar. Dan di situ turun ayat dan yasnaini huma fil ghar yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jadi paling besar juga termasuk gunung yang paling besar yang ada di Mekah ya Jabal Zur. Jadi kembali kepada apa tadi Rasulullah mau balik ke Madinah setelah Hajatul Wada. Kemudian Aisyah minta izin sama Rasulullah, aku pengen umrah lagi. Oh, ini apa namanya, ibu-ibu itu biasanya semangat daripada bapak-bapak. Ya, ya kalau bahasa guru bahasa ini istri Rasulullah Aisyah sudah mau pulang. Kata Aisyah, Rasulullah aku pengen umrah lagi. Jadi semangat kita. Kalau kita lihat ya dari Madinah, ibu-ibu ini jam 2 itu sudah siap dah. Mau salah subuh jam 2 sudah siap. Kalau bapak-bapak nunggu azan dulu dah. Kalau ada lagi ada lagi kajian. Jadi itu Aisyah kata izin. Nah, kata Rasulullah, wahai Abdurrahman, nih temani saudaramu untuk ke Tanim. Nah, jadi Aisyah sama saudaranya itu Abdurrahman untuk ke Tanim, dan sampai ke Tanim beliau sholat di sana dan berniat umroh di sana dan kembali ke Masjidil Haram. Makanya itu Masjid Aisyah namanya, yang di Tanim, atau Masjid Tanim karena kampungnya itu kampung Tanim namanya. Kalau kita ada Masjid Sumaijinah juga ya, karena letaknya di daerah atau desa itu. Atau Masjid Kuba karena diambil dari nama daerah, nama kampung. Jadi itu sejarah Tanim ya. Karena kita nggak ke Tanim ya, tapi ini yang mandiri sudah berapa kali nih. Di zaman ini ada yang 7 kali, pokoknya mau datang ke Mekah 7 kali. Sama Pak Haji Dola kami jadi 7 kali. Ala kulli hal ya, kita semampu kita. Kalau semangat bisa 7 lebih. Karena apa Tuhan? Karena sekarang ada pihak di sini yang tidak menyarankan umrah lebih dari 1 kali. Memang hadis mereka benar, hadis Rasulullah datang tidak lebih dari sekali umrahnya. Tapi pekerjaan sahabat yang lain seperti Ibnu Abbas, kemudian Abdullah bin Zubair dan yang lainnya, itu mereka berumrah berkali-kali. Jadi kita punya dalil. Makanya Sayyid Muhammad dalam kitab beliau Rihadil Baitul Haram itu ada dalil orang yang lebih berumrah lebih dari 1 kali berkali-kali ya. Nah, ini ada mutawif yang berkiblat di sini. Ya istilah kita alhamdulillah. Mereka tak senang kalau umrah jamaahnya itu lebih dari 1 kali. Katanya kita harus sesuai sunnah. Kalau kita orang kampung ya, umrah sekali ini sudah bersyukur dan tidak tahu mungkin ini umrah sekali seumur hidup. Kalau ada kesempatan, kenapa enggak bikin umrah dah, tapi apalagi ini bulan Ramadan. Ini sering kita, dan kalau dulu ada pengajian di Masjidil Haram itu ada pertanyaan, bolehkah kita berumrah berkali-kali? Kata syekhnya yang afdalnya jangan lebih dari 1 kali katanya. Karena hadisnya ini ya kita betul, tapi kita juga punya hadis, punya dalil. Karena para sahabat benar, ashabi kan nujum